Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Kamis 4 Desember 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dikutip dari kitab Nabi Yesaya bab 26 ayat 1 sampai 6. Yesaya menegaskan, di tanah Yehuda akan dinyanyikan lagu pujian. Kita mempunyai kota yang kuat. Tuhan akan mendirikan tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Masuklah bangsa-bangsa yang benar, yang jujur dan tetap setia kepada Yahweh. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Dialah gunung batu yang kekal. Kota-kota akan ditaklukkan, dan benteng-benteng yang kuat akan dirobohkan. Hanya orang-orang yang setia, orang-orang yang takut kepadanya akan masuk ke dalam kota kudusnya. Pada bacaan Injil akan kita dengarkan ajaran Yesus dari Injil Matius bab 7 ayat 21, 24 sampai 27. Yesus menegaskan kepada para murid-Nya, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku seperti orang yang membangun rumahnya di atas wadas yang kokoh, batu yang kuat. Ketika turun hujan dan datang banjir, angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tetap berdiri kokoh dan tidak roboh, sebab dibangun di atas batu dan wadas yang kuat. Tetapi setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan tidak melakukan, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika turun hujan dan datang banjir, dan angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita memasuki masa penantian, masa kedatangan Anak Manusia. Situasi macam apa yang kita nantikan? Situasi yang digambarkan oleh bacaan yang pertama, di mana Tuhan akan membangun kota yang kokoh kuat. Tembok-tembok dan bentengnya menjadi keselamatan. Situasinya adalah sukacita, karena Allah telah mengalahkan
merobohkan, menghancurkan kota-kota dan tembok-tembok di mana orang sombong tinggal di dalamnya. Yang ada tinggallah kota dengan tembok yang dibangun oleh Yesus, oleh Allah, oleh anak manusia. Dan di dalamnya ada sukacita. Itulah yang kita nanti-nantikan dan kita harap-harapkan. Namun bagaimana kita akan sampai ke kota itu? Kita temukan jawabannya pada bacaan Injil. Bukan orang yang lamis yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Allah. Tapi mereka yang mendengarkan sabda Allah, merenungkan dalam hati dan melaksanakannya. Kita masih ingat perumpamaan Yesus mengenai 2 orang anak yang diminta oleh ayahnya untuk pergi bekerja di ladang. Yang sulung mengatakan iya, tetapi tidak melaksanakan. Yang adiknya mengatakan tidak mau, kemudian menyesal dan melaksanakan. Tentu Tuhan berkenan kepada yang kedua. Tetapi saya bertanya, mana yang kita lakukan? Yang pertama atau yang kedua? Saya menganjurkan kita menjadi anak yang ketiga, yang mengatakan ya dan melaksanakannya. Namun itu tidak mudah, karena seringkali kita seperti anak yang pertama dan anak yang kedua. Maka mari bersama-sama kita mencoba mendengarkan sabda Allah, merenungkan dan melaksanakan. Artinya dasar dan pondasi hidup kita bukan ego kita, bukan kedagingan kita, bukan hawa nafsu kita, dan bukan keduniawan kita, tetapi dasarnya adalah sabda dan kehendak Allah. Tindakan kita, karya-karya kita hendaknya didasarkan atas sabda dan kehendak Allah. Sehingga kita bagaikan membangun rumah di atas wadas batu, di atas wadas yang kokoh, sehingga ketika banjir melanda, angin bertiup, bangunan ini tidak akan roboh karena dibangun di atas wadas yang kokoh, yakni sabda dan kehendak Allah. Memang tidak mudah, tetapi harus kita perjuangkan agar akhirnya setiap tindakan kita, hidup kita berdasarkan sabda dan kehendaknya. Semoga dengan selalu melaksanakan sabda dan kehendaknya, kita tidak akan dikalahkan oleh gelombang kejahatan, oleh setan-setan, karena bangunan kita, hidup kita dirikan di atas wadas yang kokoh kuat. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, dengan hidup rohani kita, dengan ekaristi, dengan sakramen pengakuan dosa, kita mendasarkan hidup atas wadas yang kokoh kuat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang benar-benar memberikan peneguhan kepada kami, agar kami berpijak pada pondasi yang benar, yakni sabda dan kehendak-Mu, sehingga hidup kami terarah hanya kepadamu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah oleh godaan dunia, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga tetap Kau tumbuhkan, Kau suburkan, dan Kau kuatkan iman kami, agar kami dalam situasi apapun tetap mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, berani melaksanakan kehendak-Mu meskipun tantangan menghadang. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai, sehingga kami dalam situasi apapun tetap mempunyai pegangan yang kokoh kuat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk tetap memiliki pola hidup yang sehat, agar kita tetap sehat, kita dijauhkan dari segala penyakit, dan kita membuat masyarakat sehat. Terima kasih untuk semua peran panjenengan dalam gereja, partisipasi lewat doa-doa, lewat pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu yang memperlancar gereja dalam pewartaannya. Semoga dengan usaha kita dan peran kita, akhirnya gereja semakin mampu membawa kabar sukacita kepada semakin banyak orang. Mari kita bersama-sama dengan lingkungan, wilayah, dan paroki terus mengembangkan semangat hidup menggereja yang boleh menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Semoga akhirnya kita semakin mampu menjadi gereja yang semakin katolik dan apostolik. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin.